Selamat pagi kepada Oma yang dikasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan karena kita masih bisa bertemu kembali untuk ibadah persekutuan lansia pada hari ini, walaupun secara online. Bagaimana kabarnya Opa Oma? Pasti Opa Oma udah kangen ya beribadah di gedung gereja GKI Jatiasi, berkumpul bersama-sama. Dan saya berharap kiranya Opa dan Oma juga semua sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini kita akan masuk hadirat Tuhan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Pelayan firman saat ini akan dilayani oleh Penatua Hilda Joswandi dengan tema Percaya dan Jangan Bimbang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan mempertemukan kami kembali dalam ibadah lansia di GKI Jatiasi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kami mohon berkat dalam penyertaan-Mu dalam ibadah online pada saat ini. Karena kami percaya bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kami dapat mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita angkat pujian dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di daratku, di laut menggeru, Dia pergi, tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu mawardika menghiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surga terus menjagaku. Ku tahu Kita membacakan Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 15. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Selingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku.
Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, menanalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Selamat pagi menjelang siang, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat kembali beribadah dan bersekutu bersama, walaupun masih di rumah saja. Kita tetap sabar dan semangat ya Oma Opa ya, walaupun kita masih di rumah saja, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah, bersekutu bersama dengan Oma Opa yang lain di rumah masing-masing. Kita juga bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Nah, hari ini yang menjadi tema dari firman Tuhan adalah percaya dan jangan bimbang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini, Tuhan yang kembali kumpulkan kami untuk beribadah Tuhan lewat YouTube Tuhan yang Tuhan sudah sediakan juga buat kami. Biarlah ibadah hari ini boleh kami jalani dengan sukacita. Firman Tuhan yang akan disampaikan juga Tuhan boleh kami terima dengan sukacita. Dan Tuhan yang mau tolong agar setiap firman yang ditaburkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya Bapa, supaya semua yang disampaikan semuanya adalah berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, kita akan menyiapkan Alkitab kita. Hari ini bacaan yang diberikan adalah Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan bersama-sama menyiapkan Alkitab dan kita akan membacanya bersama. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan membacanya, saya akan membacakan buat kita semua. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tema yang diberikan hari ini seperti tadi sudah saya sampaikan adalah percaya dan jangan bimbang. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan cuplikan video berikut ini. Saya mau kasih kamu atau tawarin kamu laptop di tirai 1 harganya 5,3. Mau nggak? Laptop. Aku Mars aja. Hah? Aku tetap Mars aja. Yakin? Bisa dibawa ke sini nggak sih? Lihat dulu dari dekat buat ganti laptop yang lama. 5,3 harganya. Hah? Tetap hijau aja deh. Yakin? Iya banget pokoknya. Nggak butuh ini. Oh? Lumayan loh. Nggak mau? Hijau aja. Nggak mau? Hijau aja. Oke. Oke. Laptop berarti ditolak. Ditolak. Kalau laptop saya tambahin pakai TV itu mau nggak? Tetap hijau deh. Yakin? Yakin. Kurang lebih 8,2 nilainya. Jadi laptop sama TV 8,2. Mau diskusi sama teman-teman boleh? Boleh kemana nih? Boleh. Tetap yang Mars. Mars aja. Laptop sama TV nggak mau. Enggak deh. 8,2. Bener. Bener. Kalau saya tambahin uang cash 2 juta. Jadi 10,2. Gimana? Laptop, TV sama duit 2 juta. Hah? Tetap hijau. Yakin? Hijau. Laptop, TV plus 2 juta nggak mau. Tetap hijau. Kalau saya tambahin 2 juta lagi gimana? 12,2. Tuh. $12 nih, 12. Terserah katanya. Gimana? Bella? Ayo. Hijau aja deh. Bener. Laptopnya nggak mau. TV nggak mau, duit nggak mau. Nah, Oma Opa, dari video yang sudah kita saksikan tadi, kita boleh melihat bahwa dalam itu cuplikan dari kuis Super Deal yang ditayangkan di televisi swasta beberapa waktu yang lalu ya. Nah, si pembawa acara adalah orang yang sangat berpengaruh sebenarnya dalam acara ini. Kenapa? Karena seperti yang kita saksikan, peserta kuis ini disuguhi hadiah yang cukup lumayan nilainya.
bahkan besar ya. Nah, kemudian beberapa alternatif hadiah yang ditawarkan ini cukup menggiurkan gitu. Jadi saat seorang peserta sudah mendapatkan hadiahnya, dia sudah dapat sejumlah uang di tangan untuk bisa dibawa pulang gitu kan, atau sebuah barang yang bisa dibawa pulang gitu. Pembawa acara kembali menawarkan dengan intensif, ayo ditukar mau nggak dengan hadiah yang lebih bagus, yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang sudah dia pegang gitu. Dan tentunya ini menimbulkan kebimbangan dalam diri orang yang mendapatkan hadiah tersebut. Aku bawa uang ini pulang senilai ini, atau aku akan menukarnya dengan yang lebih besar gitu kan. Walaupun sebenarnya apa yang ditawarkan ini bisa jadi berbalik gitu. Kemungkinannya bukan hanya hadiah yang besar ini yang bisa dibawa pulang yang lebih besar, tapi justru bisa juga dia tidak membawa apa-apa, dapat nilai zong gitu ya. Tidak ada apa-apa yang bisa dibawa pulang, jadi dia pulang dengan tangan hampa. Itu juga bisa terjadi. Nah, tapi tentunya penawaran ini adalah suatu penawaran yang memang menarik, yang kenapa tidak kalau untuk dicoba gitu. Jadi dari sini kita belajar bahwa perkataan orang, dalam hal ini adalah si pembawa acara, itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan menjadi keputusan si peserta dalam mengambil hadiahnya atau mencoba untuk mengadu untung di hadiah yang lain gitu ya. Nah, adalah hal yang wajar jika kita menimbang-nimbang untung rugi dalam melakukan usaha. Yang menjadi masalah adalah saat kita terlalu banyak mendengar pendapat orang, lalu pendapat itu menjadikan kita bimbang gitu. Kemudian kita mulai ragu akan kebaikan Tuhan. Lalu yang paling fatal adalah kemudian kita mengkhianati kepercayaan kita kepada Tuhan. Kayaknya aku mendingan ngambil jalan yang lain deh daripada yang ini gitu. Yang sebenarnya sudah kita yakini bahwa ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Lalu kita mulai merubah keyakinan kita karena ada orang yang mengatakan hal-hal yang lain seperti itu. Nah, saya mau menceritakan sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang pesulap masih muda, dia suka melakukan sulap dengan berjalan di atas seutas tali dari satu gedung ke gedung yang lain. Jadi gedung tinggi, dia merentangkan tali dan dia berjalan dari ujung ke ujung. Dia sudah berlatih, dia sudah belajar untuk fokus, dan dia punya percaya diri yang tinggi bahwa saya akan bisa menyelesaikan sulapan ini gitu ya, pekerjaan ini. Dan itu yang terjadi, dia berjalan bolak-balik bukan bolak-balik, dia berjalan dari satu gedung ke gedung yang lain, dari ujung ke ujung, dan itu dia lakukan dengan selamat gitu. Itu sudah berkali-kali dilakukan sampai pada suatu hari dia akan melakukan pekerjaannya lagi, dan ada seorang wanita tua yang ikut menyaksikan dia berjalan gitu dari ujung ke ujung ini. Pada saat dia baru mulai melangkah, wanita ini bilang, "Hai anak muda, apa yang kamu kerjakan? Itu kamu berjalan di atas seutas tali itu berbahaya. Kamu bisa jatuh dan hidupmu akan berakhir." Gitu. Nah, anak muda ini kemudian mulai berpikir. Hatinya menjadi ciut. Lalu dia juga mulai meragukan kemampuannya. Dia berpikir, betul juga ya apa kata si ibu tua ini, bahwa saya bisa jatuh, hidup saya bisa berakhir gitu. Lalu dia mulai merasa, aduh sayang juga ya nyawa saya kalau saya jatuh gitu kan. Kemudian dari situ dia mulai mundur dan karirnya sebagai pesulap yang pandai berjalan dari gedung ke gedung itu di atas tali itu, dia mulai gugur gitu ya. Gugur bukan arti dia jatuh, tapi dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan dia memilih untuk cari pekerjaan yang lain gitu. Nah, ilustrasi ini mau menyampaikan kepada kita bahwa perkataan orang gitu ya, perkataan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita ataupun kondisi yang kita lihat di sekitar kita, ini ternyata bisa melemahkan keyakinan kita, bisa melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan gitu.
Dalam menghadapi suatu persoalan, perkataan orang seringkali menjadikan nyali kita ciut. Dan kemudian kita menjadi bimbang, kepercayaan kita kepada Tuhan juga mulai goyah. Perkataan orang lain ini dapat diibaratkan seperti riak-riak gelombang yang menyertai badai, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada hari ini. Nah, Om Opa, kita tahu bahwa pada saat murid-murid berada dalam perahu, saat itu Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Dan sebenarnya murid-murid ini bukan baru sekali mengalami badai. Mereka sebenarnya adalah nelayan-nelayan yang tangguh. Hanya saja pada saat ada gelombang yang menerjang perahu mereka pada pagi-pagi buta, itu mereka menjadi kaget dan kemudian ternyata angin sakal yang menyebabkan gelombang ini adalah lebih besar bertiup daripada yang biasa mereka alami. Angin sakal ini adalah angin yang meniup perahu itu berlawanan arah. Jadi kalau perahunya maju gitu kan, anginnya itu meniup dari arah depan sehingga menyebabkan gelombang, dan kalau cukup besar perahu itu bisa terbalik gitu ya. Nah, itu yang dialami murid-murid pada saat itu. Jadi mereka penuh dengan ketakutan karena adanya gelombang, dan kemudian ketakutan itu menjadi bertambah karena mereka melihat ada sosok yang mendatangi mereka gitu dari arah depan. Wah, itu siapa gitu kan, sosok itu siapa, ini udah mau badai terus tiba-tiba ada sosok yang dari depan. Itu mereka menjadi takut dan berpikir itu jangan-jangan ini hantu gitu ya. Nah, tapi kemudian dalam ketakutan mereka di tengah badai yang semakin mengganas, saat mereka bertanya itu siapa, rupanya Tuhan Yesus mengetahui kondisi yang dialami oleh murid-murid ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut gitu. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan itu, murid-murid mulai fokus, oh ternyata itu Tuhan Yesus. Karena setelah kata tenanglah yang menggugah murid-muridnya untuk langsung berpaling, tenanglah, oh iya, yang suka mengatakan tenanglah seperti ini nih Tuhan Yesus gitu kan. Dan itu kemudian ditegaskan lagi dengan perkataan Tuhan Yesus yang berkata aku ini gitu, baru diikuti dengan jangan takut. Nah, aku ini adalah menegaskan bahwa yang hadir saat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang merupakan perwujudan dari Allah yang menjadi manusia gitu ya. Jadi di tengah-tengah gelombang kehidupan, di tengah-tengah badai pada saat itu yang mereka alami, yang murid-murid alami, Tuhan Yesus bilang aku ini adalah Allah, manifestasi dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan gelombang dan semuanya gitu. Jadi jangan takut gitu, karena aku yang menguasai seluruh isi bumi ini, bahkan gelombang pun aku kuasai. Dan betul pada saat setelah Yesus berkata tenanglah aku ini, jangan takut, gelombang itu mulai mereda gitu. Dan di saat itulah murid-murid mulai fokus kepada Tuhan yang hadir untuk menolong mereka, itu mereka yakini. Tapi rupanya di dalam perjalanan mereka menantikan Tuhan, jadi saat Tuhan Yesus datang mendekati mereka, keraguan-raguan itu sepertinya masih ada di tengah murid-muridnya, dan mereka butuh pembuktian yang lebih rupanya. Dan itu dinyatakan oleh Petrus pada saat itu. Dia bilang, Tuhan kalau itu memang engkau, aku mau ke situ, boleh nggak, bisa nggak? Tuhan Yesus bilang, ayo sini, hampiri aku gitu ya. Jadi Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, di atas gelombang-gelombang yang besar itu, lalu gelombang itu mulai mereda, Petrus memasukkan kakinya ke dalam air, lalu setelah itu dia berjalan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, kemudian pada saat Petrus sedang berjalan, dia mulai melihat di sekitarnya. Jadi dia nengok gitu kan, nggak terus melihat ke Yesus, nggak fokus terus ke Yesus, dia mulai nengok gitu. Dan saat itulah dia mulai melihat ada riak-riak gelombang yang kecil itu, yang sisa-sisa badai.
Dan dia mulai menyadari bahwa dia ini sebenarnya sedang ada di atas air, di tengah sungai, yang barusan itu baru ada badai. Dan akhirnya saat dia melihat riak-riak itu, dia mulai merasa takut, dia mulai merasa bimbang. Oh, saya ada di tengah ini, ada di tengah badai ini. Dan kemudian akhirnya perhatiannya beralih pada situasi di sekitarnya, rasa takut menyergapnya, imannya mulai goyah, dan dikatakan, ditulis di situ bahwa ia mulai tenggelam. Nah, ketika seorang bimbang melihat apa yang ada di sekitarnya, maka ia akan tenggelam. Seperti jadi riak-riak gelombang yang kita alami dalam hidup kita, selain dari perkataan orang-orang yang di sekitar kita, kemudian kondisi yang kita lihat di sekitar kita mulai tidak menentu, atau mungkin ada hidup kita yang situasi hidup kita yang aduh kayaknya aku udah mulai jenuh nih gitu, kayak aku sudah mulai bosan, aku sudah berdoa tapi jawaban itu nggak datang-datang, kondisinya masih kayak gini-gini aja. Hal-hal seperti itu menyebabkan kita menjadi bimbang. Ombak besar yang terjadi di sekeliling perahu murid-murid pada saat ada badai itu menggambarkan situasi dalam hidup kita pada saat ini. Mungkin kita juga sedang punya ombak besar dalam hidup kita, entah itu ombaknya apa. Mungkin ada yang merasa ombak besar aku ini rasanya seperti penyakit aku ini jadi seperti ombak besar gitu ya. Mungkin kita baru sakit, apalagi di tengah musim pandemi yang seperti ini, mau ke rumah sakit juga susah gitu ya. Keadaan juga rawan, wah ini sakitku ini kayak ombak besar buat aku. Kemudian ada juga yang mungkin mengkhawatirkan mengenai masa depan dari anak-anak gitu, atau dari cucu gitu ya. Aduh, akan jadi apa anak saya nanti, ini cucu saya ini nanti gimana. Nah, itu mungkin ombak besar juga dalam kehidupan kita. Atau bisa juga ombak besar itu berupa wah baru kena PHK nih, nanti gimana nih gitu ya hidup saya. Atau ombak besar itu mungkin dirasakan oleh Oma Opa sebagai suatu kesepian yang sangat jadi mencekam. Aduh, saya sepi banget sih gitu ya, anak cucu tidak ada yang bisa datang, terus mereka juga nggak telepon, nggak apa. Kesepian itu jadi ombak besar dalam hidup kita. Nah, sebagai orang percaya tentunya kita mengimani bahwa kalau kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, seluruh ketakutan kita, seluruh ombak besar yang ada di dalam hidup kita itu kepada Tuhan, pasti kita akan menjadi lebih tenang. Kita berserah, kita pasrah, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Itu pasti kita semua sudah tahu, dan saya yakin Oma Opa juga melakukan hal itu. Jadi saat Oma Opa merasa waduh kayaknya saya punya ombak besar nih, saya punya pergumulan, saya punya masalah, saya punya percobaan yang begitu besar dalam hidup, Oma Opa meletakkan itu ke dalam tangan Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Oma Opa berdoa dan menyerahkan semuanya, pasti itu akan menjadikan kita tenang gitu ya. Kita tenang, terus kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tapi ternyata masalahnya bukan berhenti sampai di situ. Masalahnya adalah riak-riak gelombang dari ombak besar yang sudah mulai mereda itu ternyata masih ada gitu. Jadi ada orang-orang yang kemudian berkata, wah kamu jangan kayak gitu-gitu terus deh, mendingan kamu coba yang ini deh, penyakit kamu nih nggak sembuh-sembuh, mendingan kamu coba ke orang pinter ini deh, misalnya seperti itu. Atau kamu kena PHK nggak punya penghasilan, gimana kalau misalnya kita melakukan suatu usaha yang agak menipu deh gitu ya. Nah itu menjadi pergumulan lagi, menjadi kebimbangan lagi bahwa iya ya, daripada doa saya nih nggak dijawab-jawab rasanya, saya mau ganti deh doanya yang lain deh gitu. Ya udah deh Tuhan, kalau nggak gini, kita jadi tawar-menawar sama Tuhan. Nggak salah tawar-menawar dengan Tuhan, tapi ada saat dimana
tawar-menawar itu jadi nggak masuk akal karena kita memaksakan kehendak kita sendiri. Dan di saat kita bimbang, di saat kita ragu, kepercayaan kita mulai goyah, akhirnya kita menjadi seperti mengalami gelombang yang kedua gitu ya, seperti badai yang kedua. Dan itu yang sangat disayangkan karena kemudian seperti yang Petrus alami saat dia ragu untuk kedua kalinya, dia tenggelam gitu. Dan beruntung bagi Petrus saat itu adalah Tuhan Yesus masih ada di depan dia dan dia berteriak minta tolong gitu. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, janganlah kamu bimbang." Gitu. Dan Tuhan Yesus kemudian menangkap Petrus dan Petrus menjadi aman kembali dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah bahwa saat kita mulai mendengarkan pendapat orang, mulai melihat kondisi yang tidak bersahabat dengan kita, melihat situasi yang kok kelamaan gak enaknya. Nah, saat itulah kita sebenarnya harus berhati-hati karena kita mulai tidak fokus lagi kepada Tuhan. Kita mulai meragukan lagi kasih-Nya gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita pelajari bahwa saat fokus kita teralih tidak lagi kepada Tuhan, beban hidup itu akan kita rasakan lagi gitu. Gelombang-gelombang yang ada di sekitar kita yang walaupun riak-riak kecil ternyata berpengaruh besar kalau kita jadi teralih, fokus kita jadi teralih bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada perkataan orang, kepada kondisi yang tidak menyenangkan dan seterusnya. Nah, Oma Opa seperti yang disampaikan pada Petrus bahwa pada murid-murid bahwa Tuhan berkata, "Aku ini." Siapa aku ini? Aku ini Tuhan, aku ini Allah yang bisa dipercaya, sumber dari segala sesuatu gitu ya. Jadi sebenarnya riak-riak kecil yang kemudian berdatangan, perkataan orang tentang apapun yang kemudian bisa menyebabkan kita menjadi bimbang, lebih baik kita abaikan gitu. Jangan sampai fokus kita teralih, tapi kita pegang kepercayaan kita kepada Tuhan, fokus terus bahwa ini adalah Tuhan kita, ini adalah Allah kita, ini adalah Bapa kita. Jadi kita nggak teralihkan lagi gitu. Sehingga kita bisa terus menjalani hidup kita, menghadapi ombak besar yang kayak apapun dengan tetap tenang, dengan tetap percaya, karena Tuhan pasti akan menolong kita, itu semua kita yakini. Nah, saya mau menutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ini sebuah kisah nyata mengenai, kalau tadi ilustrasi yang cuman cerita itu mengenai pesulap, sekarang adalah mengenai seorang pemain akrobat. Ilustrasi ini adalah kisah nyata dari seorang pemain akrobat yang bernama Charles Blondin. Charles Blondin ini pemain akrobat yang terkenal karena dia pernah melakukan penyeberangan di atas air terjun Niagara. Saat mereka melakukan penyeberangan ini airnya juga deras, jadi kalau jatuh itu pasti ke bawah arus gitu ya. Nah, Charles Blondin ini akan melakukan penyeberangan dari ujung yang satu ke ujung yang lain di atas air terjun Niagara. Dan dia sudah memperhitungkan, orang-orang juga sudah memperhitungkan bahwa pada saat kalau dia jatuh dia akan mati gitu. Nah, kemudian Blondin berkata kepada semua penonton yang hadir pada saat itu, dia berkata begini, "Percayakah kalian kalau aku dapat melakukan penyeberangan dari ujung tali ini ke ujung yang lain di ujung air terjun itu?" Semua penonton terdiam. Mereka nggak ada yang berani jawab. Lalu kemudian Blondin melakukan aksinya, dia berjalan dari ujung tali yang satu ke ujung tali yang lain di atas air terjun Niagara tersebut. Dan dia bolak-balik 3 kali dan dia melakukannya dengan selamat. Jadi 1 balik selamat, 2 balik selamat, terus ketiga kali selamat. Dan semua penonton bertepuk tangan dengan heboh, mereka berkata hebat, hebat, hore, hore, hore gitu kan. Karena mereka juga takjub gitu ya dengan
wah hebat nih si Blondin ini, ternyata dia bisa loh gitu melewati air terjun yang seperti itu gitu. Tidak jatuh di atas seutas tali dia berjalan. Nah, lalu Blondin berkata lagi kepada penonton. Nah, penonton, saya sudah membuktikan bahwa saya sudah 3 kali bolak-balik di atas Niagara ini dan saya tidak jatuh. Sekarang siapa yang berani untuk saya bawa menyeberangi menyeberangi air terjun Niagara ini gitu, dengan saya gendong gitu kan. Penonton terdiam. Terus Blondin bilang lagi, tadi kalian percaya kan kalau aku bisa menyeberangi itu? Penonton bilang percaya, iya percaya. Kamu sudah membuktikannya, kami percaya bahwa kamu bisa melewati itu. Kalau gitu sekarang ayo, siapa yang mau menjawab tantangan saya gitu, bahwa saya akan menggendong kalian dengan selamat dari ujung ke ujung. Penonton terdiam dan kayaknya nggak ada yang berani gitu kan, karena bagaimanapun berarti kita mempertaruhkan nyawa kita gitu kan. Penonton berarti mempertaruhkan nyawanya untuk melewati si Niagara ini. Lalu ketika semua penonton menjadi hening, ada seorang anak kecil yang berkata kepada Blondin, "Oke, saya mau ikut." Lalu anak kecil itu datang dan meminta Blondin untuk menggendongnya. Lalu Blondin pun menggendong anak ini dan menyeberangi tali itu dari ujung ke ujung, dan mereka selamat gitu ya. Penonton berteriak lagi, "Ore, ore, ore, ore." Ternyata mereka selamat, bisa melewati seutas tali itu dengan baik gitu ya. Nah, selesai acara itu, banyak orang datang kepada anak kecil tersebut. Mereka memuji-muji anak ini, "Ih, kamu berani banget ya," gitu. "Kamu hebat sekali, kamu bisa percaya sama si Blondin ini untuk bisa membawa kamu ke seberang. Emang kamu gak takut mati ya? Gak takut jatuh?" gitu kan. Lalu anak kecil itu tersenyum pada orang-orang yang bertanya. Dia bilang begini, "Aku tidak takut mati. Kenapa? Karena aku percaya orang itu pasti akan membawa aku selamat sampai di seberang. Dia tidak akan mencelakakan aku karena dia adalah ayahku." Gitu. Jadi rupanya anak yang mau diajak untuk menyeberangi tali itu adalah anaknya Blondin sendiri, anaknya Charles Blondin sendiri. Jadi anak itu bilang, "Saya percaya kepada orang itu. Dia pasti tidak akan membiarkan aku jatuh. Dia pasti tidak akan membiarkan aku mati karena dia adalah ayah aku." Nah, itulah yang terjadi dengan kita sebenarnya. Pada saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, nggak usah ragu lagi. Orang mau bilang apa, orang mau bilang ini itu kondisinya mau seperti apa, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah kita. Karena Dia adalah Bapa kita. Pastinya Bapa kita akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan satu hal lagi, Bapa kita ini adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya, yang selalu baik dan akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi tetap fokus, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, percayalah dan dengar sabdanya, jangan bimbang, karena hidupmu dalam Yesus akan bahagia. Tuhan menyertai kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kita akan menutupnya dengan bersaat hening sebentar. Firman
Oma Opa, saat hening kita cukup. Kita sekarang akan berdoa syafaat. Nanti kita akan tutup dengan Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan kembali kalau kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, dan sekaligus juga Allah adalah Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami mohon Tuhan yang terus beserta dengan kami, bertahtalah di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami terus memegang kepercayaan kami kepada Tuhan, supaya kami tidak goyah oleh apapun juga Tuhan yang ada di sekitar kami, baik perkataan dari orang-orang yang ada di sekitar kami, baik kondisi yang sampai saat ini belum menentu. Biarlah Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami untuk kami bisa melalui semuanya dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Bapak, saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah Tuhan yang mau berkati mereka dengan kekuatan, berikan mereka juga kesehatan, berikan setiap orang yang berulang tahun Tuhan untuk kesempatan untuk mengucap syukur untuk hari-hari yang sudah mereka lalui, dan biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka dalam hari-hari selanjutnya, di mana Tuhan yang terus menjadi kawan mereka, di mana Tuhan yang terus mau memelihara kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bersama bersatu hati untuk jemaat-Mu Tuhan, teman-teman kami, keluarga kami yang sedang menderita sakit. Biarlah Tuhan yang mau obati setiap sakit penyakit mereka, baik yang terkena COVID-19 ini ya Bapak. Ada beberapa saudara kami yang positif Tuhan terpapar COVID. Biarlah Tuhan yang mau terus berikan mereka semangat, Tuhan yang mau terus berikan mereka hati yang bersuka cita, tetap mengucap syukur Tuhan, supaya mereka juga boleh terus meningkat imun mereka. Berkati setiap obat-obatan yang diminum, setiap vitamin yang dikonsumsi, makanan minuman juga Tuhan yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan yang cukupkan, dan Tuhan yang berikan kesembuhan yang sempurna. Biarlah Tuhan Engkau juga yang mau tolong setiap orang yang sedang tidak berdaya Tuhan, dalam kelemahan tubuh, baik juga karena sakit menahun atau karena masa tua mereka ya Bapak, sakit penyakit orang-orang yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan yang mau tolong berkati supaya semuanya bisa dihadapi dengan sukacita, dan Tuhan yang berikan kekuatan serta kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah teman-teman kami dalam kelemahan tubuhnya boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan boleh tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah negara kami, supaya dalam menangani COVID ini khususnya boleh semakin Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dalam melakukan kebijakan-kebijakan. Vaksin juga Tuhan yang sudah mulai diterapkan, biarlah semuanya boleh Tuhan pakai untuk kesembuhan, untuk kekuatan, untuk meningkatkan imun Tuhan, sehingga pandemi di negara kami bahkan di seluruh dunia boleh segera berakhir. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena bencana alam Tuhan di Indonesia ini khususnya Tuhan, berbagai daerah, berbagai bencana Tuhan dialami. Biarlah Tuhan yang mau tolong untuk pemerintah boleh menanganinya dengan baik, membantu setiap orang yang perlu dibantu, dan demikian juga Tuhan dengan orang-orang saudara-saudara kami yang sedang menderita karena musibah ini. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang tolong juga berikan mereka hikmat, Tuhan pemerintah setempat untuk menanganinya dengan baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur
untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang terus memelihara hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini, untuk persekutuan kami yang indah. Biarlah Tuhan lewat apa yang sudah disampaikan pada hari ini, kami boleh tetap menjalin persekutuan kami dengan saudara-saudara kami, dengan Tuhan sendiri khususnya, supaya kami tidak jemu-jemu untuk berdoa, dan kami tidak jemu-jemu Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk mempersaksikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan lewat lagu yang mau kami nyanyikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Oma Opa yang sudah mengikuti kebaktian ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.